Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita akan explore gimana kalau kita di Amerika ingin menggunakan public transportation. Public transportation itu apa? Ada subway. Subway ini salah satu media transportasi yang paling common, paling terkenal di sana, dipakai orang selain taksi yang lainnya. Gimana kalau kita naik bis antar kota? Atau juga mungkin kita naik kereta tuh antar kota. Nah, gimana nih tip and tricksnya? Kita ulas dan kita explore di video kali ini. Nah, untuk kalian pendatang atau turis yang ada di New York untuk 3 hari, 7 hari, even 30 hari, mereka menyediakan sebuah kartu yang mereka sebut dengan MetroCard. Itu bisa kalian sesuaikan dengan masa kalian mau pakai. Misalnya, aku di sana untuk konteks seminggu, 7 hari. Nah, kalian bisa beli kartu itu untuk validasi waktu 7 hari. Kemudian kalian bisa isi kartunya tersebut dengan berapa kalian mau. Nah, MetroCard ini bisa kalian beli juga biasanya di New York itu ada toko atau ada loketnya. Nah, kalian bisa beli di situ, terus kemudian kalian isi di mesin-mesinnya dan sebagainya. Tarif dengan menggunakan MetroCard ini untuk per orang sangat-sangat terjangkau di sana, yaitu 2,75 US dollar. Kalian naik satu trip perjalanan dengan subway, satu trip perjalanan dengan bis dari mana ke mana, itu satu tripnya adalah 2,75, jauh dekat. Untuk masuk di station subway, dan biasanya itu letak subway ada di bawah tanah. Terkadang orang Indonesia suka takutnya bingung, ini harus bagaimana ya masuknya gitu. Nah, intinya setelah kalian tadi punya MetroCard, card untuk masuk ke itu. Nah, di situ ada beberapa gate untuk masuk ke stationnya. Nah, caranya adalah untuk kalian masuk ke dalam satu station, kalian sudah pegang MetroCard, kalian cukup masuk ke salah satu gerbang, kalian gesekkan dengan cepat di kanannya. Terus kalian dorong palang itunya, kalian akan masuk. Nah, yang menarik kalau untuk keluarnya kalian tidak perlu menggesekkan, cukup keluar dari dalam, keluar itu dorong palangnya akan muter sendiri ke luar, ke belakangnya gitu. Jadi nggak perlu gesek lagi kalau untuk keluarnya, ya hanya untuk masuknya, karena itu akan terdidak, akan otomatis terpotong MetroCard kalian sebesar 2,75 US dollar. Yang kedua, gimana kalau kalian ingin naik bis antar kota? Nah, di US itu ada operator-operator untuk penyedia bis itu. Kalian bisa masuk ke aplikasi namanya Wanderu. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat, di sini ada Wanderu. Di dalam Wanderu kalian bisa search, kalian mau naik apa, bis, kereta, jam berapa, operatornya apa, dengan tarif berapa. Nah, misal kita akan naik kereta dari New York to Washington. Nah, kalian bisa cek di situ. Bisa cek, kemudian terus ada tarifnya berapa, kalian order di sini, dan pastikan titik awal keberangkatannya di mana. Oh, itu karena misalnya seperti untuk naik bis, di dalam satu kota dia punya 5-6 titik keberangkatan beda-beda. Nah, mungkin kalian bisa memilih untuk yang paling dekat dengan hotel kalian, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk di konteksnya di New York kemarin itu ada banyak keberangkatan bis dari sekitar Madison Square Garden. Nah, itu misalnya ada. Salah satu operator juga kalian bisa pilih. Ada FlexiBus, ada banyak ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, akhirnya setelah kalian order dari aplikasi, di hari keberangkatan kalian datang di lokasi, kalian tunggu beberapa saat, pastikan ke drivernya bahwa bis ini sudah sesuai dengan tujuan yang akan kalian tuju. Kemudian kalian tinggal naik, pastikan nanti di situ ada barcode-nya. Nah, barcode-nya akan di-scan. Kemudian kalian bisa langsung masuk bis, duduk dan berangkat deh. Nah, berikutnya bagaimana kalau kalian mau berangkat ke suatu tempat tapi menggunakan train, kereta api? Sama tarifnya, tapi memang sedikit banyak untuk tujuan yang sama. Itu tarif train dan tarif bis hampir 2 kali lipat. Tergantung jam-jamnya juga ya. Kalian bisa pilih di situ operatornya apa dengan tarif sekian, tarif sekian, tarif sekian. Nah, tadi aku info juga kalau yang tadi tarif bus itu misalnya kalian cukup dari New
New York to Washington is $30 per orang gitu ya. Misalnya kalian bertiga bisa $90 seperti itu. Nah, untuk tarif kereta api itu atau trainnya itu bisa ya tadi 2 kali atau bahkan lebih ya 3 kali lipatnya gitu ya, untuk di jurusan yang sama. Sama pemesannya bisa kalian masuk ke Wanderu itu, pilih operatornya, tiketnya jam berapa dan bayar. Nah, keesokan harinya kalian akan datang ke stasiun kereta apinya. Kalau untuk di New York tuh ada Amtrak itu, Amtrak stationnya tuh di sekitar Madison Square Garden juga gitu ya. Nah, kalian bisa situ terus pilih di line di jalur berapa kereta kalian akan berangkat. Biasanya keputusan itu diumumkannya kurang lebih 10-15 menit sebelum keberangkatan. Baru tahu kalian, oh kereta saya ada di jalur 6, di jalur 5 dan segala macam. Nah, kalian cukup scan barcode di tiket kalian ke petugasnya, kemudian tunjukkan, scan, dan kalian bisa langsung masuk ke keretanya. Tempat duduknya bebas, nggak harus ada nomor-nomor seatnya ya. Kalian lihat gerbongnya, kalian bisa duduk dengan bebas gitu dan nyaman. Nah, taksi sekarang. Tadi aku juga lupa belum ulas terkait taksi. Taksi itu di Manhattan, aku juga sempat cek gitu ya. Ini luar biasa expensive untuk taksinya. Itu hitungannya orang Indonesia ya, mungkin untuk orang Amerika atau orang luar beda. Aku pernah coba cek juga untuk perjalanan pakai taksi, jarak 2 kilo itu kena charge-nya $30. 2 kilo untuk pelari doang pejalan kaki, hanya berapa menit gitu. Jadi kena $30. Gitu, 450.000, 500.000 untuk si taksinya doang, hanya berapa menit. Seperti itu. Nah, di kota besar lainnya, di Boston, mungkin di Washington, untuk jarak 2-3 kilo tuh bisa itu hanya $11. $10 masih lebih masih lebih realistis gitu. Di New York memang very expensive. Itu mungkin sedikit cara atau kita memakai public transportation di US. Nah, ada satu lagi yang aku lupa juga. Bagaimana dengan kendaraan bermotor? Nah, ini menarik nih. Kendaraan bermotor kita sebut aja langsung Harley Davidson. Harley Davidson itu motor-motor di Amerika itu bisa masuk ke tol atau ke highway. Jadi tidak asing begitu kita sedang setir di tol itu, di depan kalian ini ada pengemudi motor nih. Kebetulan motornya motor besar, motor Harley, karena speednya biasanya harus di atas 120 km per jam atau di atas 70 mile per hour dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ada pengendara motor di tol gitu. Ini nggak aneh di Amerika karena memang pengendara motor bisa masuk ke jalan highway gitu ya. Nah, kuncinya memang tetap harus safety pastinya sebagai prioritas utamanya. Berikutnya adalah ini yang tadi mungkin aku agak terlewat, tentang parkir atau parking di kota-kota ada di US. Kita bahas di New York. Begitu kalian sedang membawa mobil, itu kalian pasti akan bingung, ini gimana ya, boleh nggak ada parkir ya? Jadi di sana itu banyak rambu-rambu parkir. Kalau kalian lihat di kanan atau di kirinya itu ada rambu untuk parkir. Waduh, ini jangan-jangan seperti apa nih gitu. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah di berbagai area itu sangat banyak tempat parkir, ada rambunya di situ akan tertulis tuh, misalnya di kota 8 AM sampai 8 PM. Nah, berarti memang di situ akan di-charge pada periode tersebut. Gitu, nanti di situ juga ada mesin ada mesin untuk charge-nya, masukkan kartu kredit atau koin. Nah, itu kalian harus bayar di situ. Misal kalian akan parkir misalnya untuk 1 jam seperti apa. Nah, itu kan harus dan terkadang itu secara regularly itu berapa jam sekali itu ada petugasnya juga yang kontrol gitu kan. Tiket parkir kalian tuh udah taruh di depan di dashboard mobil atau seperti apa. Oh ini udah parkir misal gitu ya. Nah, di luar jam itu misalnya tadi untuk di luar jam parkir itu 8 AM, 8 PM itu misalnya setelah lewat jam 8 malam itu kalian akan free parkir di situ, atau mungkin sangat pagi ya di jam 7 pagi jam 6 itu akan free di situ gitu, dan nggak perlu bayar parkir. Sebagai gambaran, parkir di kota New York itu seperti apa yang katanya kalian mungkin pernah dengar juga, katanya luar biasa gitu, sangat mahal. Betul, di New York adalah mungkin bisa jadi salah satu area atau kota termahal untuk parkir ya. Jadi banyak tempat-tempat area-area parkir di develop di kota-kota itu banyak masuk bangunan parkiran atau seperti apa. Itu bisa kalian lihat, tarif parkirnya itu 1 jam itu bisa $30 atau $40 per jam. Kalau tarifnya itu 15.000, ya tinggal kalikan aja. $40 kali 15.000 berarti 900.000 per jam parkirnya. Atau $30 yang 15 berarti kali hampir tadi 600.000 ya. Kalau yang ini $30 mungkin 450.000 per jam. So, bisa bayangin kan? Itu per jam seperti itu. 2 jam
Ya tambahin lagi dia biasanya naik $40. Oh naik 3 jam nambahin lagi 60. Tapi total-total kalau seperti kalian parkir di Indonesia ini, waduh berkah banget ya. Tarif mau hampir berapa jam, ternyata berapa sih habisnya gitu. Ternyata maksimal 30.000, 20.000, di sana bisa 1 juta gitu parkir satu hari. Nah itu dia tuh perbedaannya. Gitu mungkin untuk liputan video kali ini. Saksikan terus channel YouTube ini. Banyak hal-hal menarik lainnya akan kita share di sini. Jangan bosan, ikuti terus dan let's check it out.